berimannya semua amal ibadah kita, terlebih puasa di bulan Ramadan ini, dan benar-benar menjadi media untuk meningkatkan keimanan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena substansi daripada puasa di bulan Ramadan tidak lain adalah supaya kita semakin bertakwa, semakin mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan perbekalan kehidupan kelak di akhirat, dan juga semakin mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh kita Nabi Muhammad SAW. Baik para hadirin sekalian, langsung saja dengan waktunya sudah agak sore, kita lanjutkan kajian kitab Arba'in. Kita sudah menginjak hadis ke-8. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sani. Hadis ke-8 dari Arba'in An-Nawawi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Ibnu Umar, yaitu Abdullah, dan juga ayahnya yang bernama Umar bin Al-Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia sehingga mereka semua bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi kita Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan juga orang tersebut senantiasa mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, ketika seseorang tersebut sudah melakukan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, asamu minni dima'akum, maka setelah mereka melakukan atau mau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka atas nama minni, atas namaku, demi danku, atas nama Nabi Muhammad, maka darah mereka semua dilindungi. Artinya tidak diperbolehkan kemudian dibunuh atau ditumpahkan darahnya. Wa amwalahum, harta mereka juga dilindungi oleh Allah. Illa bihaqil Islam, kecuali manakala ada hak-hak yang berkaitan dengan hukum Islam yang berlaku. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan juga semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Apakah nanti imannya benar-benar masuk di dalam hati, jazm secara sempurna, yakin secara sempurna atau tidak, selebihnya itu adalah yang menilai Allah. Tapi secara zahir, manakala ada seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jaminan keamanan ada pada dirinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini agak ekstrem, ya. Jadi secara letterlek saya jelaskan terlebih dahulu bahwa misi Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini adalah untuk mengajak semua umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Itu Allah ciptakan semuanya sebagai fasilitas untuk orang Islam. Kenapa? Karena bumi diciptakan oleh Allah ini tidak lain supaya menjadi fasilitas untuk beribadah, ya, untuk menyembah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan walladzi khalaqa lakum fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi seisinya lakum, untuk kamu sekalian. Jadi lakum itu ditujukan kepada umat Islam, untuk kamu sekalian. Ini asal mulanya seperti itu. Sehingga di zaman Nabi ada dalam beberapa misi peperangan itu Nabi memiliki sebuah prinsip. Itu pun prinsip ini dipakai setelah umat Islam dirasa sudah kuat, yaitu ketika Nabi sudah berada di mana? Di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada yang namanya peperangan, kemudian penumpahan darah tidak ada, karena memandang bahwa Islam pada saat itu lemah seperti itu, ya, dari secara kuantitasnya, dari secara jumlahnya itu sangat minim.
sehingga makomnya itu makom dakwah, hanya mengajak dan juga mengajak. Kemudian setelah Islam itu sudah kuat, yaitu ketika Nabi hijrah di Madinah dengan menyusun berbagai macam strategi dan juga banyak pemeluk Islam pada saat itu, sehingga Nabi mengutarakan misi yang sesungguhnya dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai benar-benar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Terus berkaitan dengan ayat yang ada di Al-Quran, la ikraha fiddin. Ada juga ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Yang arahnya itu adalah bahwa Islam memberikan sebuah keleluasaan. Jadi setiap keadaan itu ada masa, ada keadaan yang kemudian tuntutannya itu berbeda-beda. Ya, tentunya di zaman Nabi dengan zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Sekarang kita hidup di negara Indonesia, di mana asas dasar dari negara Indonesia bukan merupakan negara Islam. Asasnya itu adalah Pancasila. Sekalipun dari Pancasila semuanya juga ada dalam Islam, tapi kita tidak menyebutkan bahwa negara Indonesia negara Islam, karena dalam memutuskan atau membuat peraturan perundang-undangan itu tidak menggunakan Al-Quran maupun hadis seperti itu ya. Jadi berdasarkan musyawarah dan juga mufakat dari para pemimpin kita. Nah, ini kita kembali dahulu di zamannya Nabi memiliki misi, siapa yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat maka dibunuh. Seperti itu ya, dibunuh. Ini makanya di awal saya sebutkan ini hadis yang cukup ekstrim seperti itu ya, yang cukup ekstrim. Tapi bukan kok berarti tidak ada celah untuk orang itu tidak memeluk agama Islam ya. Semisal ada orang dia mau memeluk dengan agama selain agama Islam, itu kalau memang di situ ada uhdah, ada perjanjian dengan umat Islam tidak masalah. Makanya dalam literatur fikih itu ada kafir namanya kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, di mana semuanya ini darahnya juga dilindungi, tidak boleh kita perang. Yang diperangi adalah manakala mereka memerangi terhadap umat Islam seperti itu. Kalau saya memandang dari secara global, substansi dari hadis ini adalah bahwa seseorang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, terucap di lisannya atau secara lahir dia berstatus sebagai umat Islam, maka usima asamu ini dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka dengan dia masuk Islam, maka secara otomatis ya, jiwanya atau nyawanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian ada pertumpahan darah, tidak boleh ada pembunuhan sesama muslim seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa la ahwanu 'ala Allah min kharabid dunya, ya. Allah memandang bahwa rusaknya atau binasanya dunia seisinya itu di mata Allah, di pandangan Allah lebih ringan daripada apabila ada darahnya umat Islam, ada satu dari nyawanya umat Islam hilang tanpa dengan cara sebuah kezaliman. Jadi dunia ini rusak, itu lebih ringan di hadapan Allah daripada ada orang Islam kemudian nyawanya dihilangkan dalam posisi dia tidak bersalah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa agama Islam benar-benar menjaga nyawa, termasuk bagian dari hifdzu apa yang namanya hifdzun nafs ya, menjaga diri. Dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka nyawa kita dijaga oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mensyariatkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah mensyariatkan yang namanya kisos. Ketika ada seseorang kemudian orang Islam dibunuh oleh orang Islam juga, ya, maka hukumannya apa? Dikisos. Ya, sekalipun ini juga tidak diberlakukan di negara kita karena kita bukan berasas Islam seperti itu ya. Tapi Al-Quran menyebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab seperti itu. Wa amwalahum, begitu juga ketika seseorang sudah masuk Islam maka secara otomatis hartanya itu dilindungi oleh Allah. Seseorang tidak boleh secara dolim, secara semena-mena mengambil hak orang lain tanpa adanya sesuatu yang diizinkan. Apakah ada mengambil hak orang lain tanpa dengan sesuatu yang diizinkan? Ya tentunya ada, yaitu lewat jalan apa? Jual beli. Kalau jual beli mengambil milik orang lain, tapi dengan adanya izin seperti itu. Tapi kalau tanpa adanya izin, hukumnya tidak diperbolehkan. Illa bihaqqil Islam, kecuali ketika ada hak-hak Islam yang berkaitan dengannya. Semisal ada seseorang muslim kemudian membunuh saudara muslimnya, ya, kemudian dia dijerat dengan hukuman apa namanya kisos. Atau ada seseorang dia sudah menikah kemudian dia zina,
Itu juga secara syariat Islam sesuai yang ada di dalam Al-Quran menyebutkan hukumannya apa? Dirajam. Ini juga sangat mengerikan sekali. Kita menganggap ini sesuatu yang ngeri karena sudah tidak terjadi. Seperti itu ya. Bayangkan ini rajam ini kan hukum yang sangat ekstrim. Ya, seseorang kalau memang diketahui dan juga ada saksi-saksinya 4 orang menyaksikan ya dengan nyata bahwa dia telah terlibat dalam satu perzinahan padahal statusnya dia sudah punya istri seperti itu ya, maka hukumannya dirajam, dikubur dengan menyisakan kepalanya saja, kemudian dilempari pakai batu sampai dia meninggal. Kemudian dalam prosesnya juga lemparan batunya tidak boleh terlalu besar karena mempercepat kematian, tidak boleh juga menggunakan batu yang terlalu kecil karena kelamaan. Jadi biar dia merasakan seperti itu ya. Wah, ini sesuatu yang sangat ekstrim sekali. Tapi itulah hukum yang ada di dalam umat Islam. Kembali bahwa kita meyakini bahwa hukum-hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik ya. Rumusan-rumusan Allah adalah rumusan yang terbaik. Adapun kita bisa melakukan atau tidak, ya tidak bisa melakukan untuk saat ini bukan berarti kemudian kita mengingkari terhadap nas yang ada di dalam Al-Quran, karena ini berkaitan dengan akidah. Banyak sekali ya berkaitan dengan hukum yang zaman sekarang kita sudah tidak bisa untuk mengamalkan. Contohnya perbudakan, ya sudah tidak ada. Seperti itu ya. Contohnya lagi, contoh dalam zakat. Dalam pembagian zakat di sana disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ya, riqab ini yang dimaksudkan adalah budak sahaya yang terjadi akad kitabah ya, akad nyicil dari budak ke sayyid supaya dia merdeka. Nah, ini kita mau bagi zakat ditujukan kepada mukallaf sudah tidak ada. Yang disebutkan oleh Allah ar-riqab ini sudah tidak ada. Karena apa ya? Karena sudah tidak wujud. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita memaksakan seperti itu mencari sampai dapat, ya nanti malah terbengkalai urusannya. Dalam urusan kafarah semisal ya, orang yang menuduh orang yang dihar semisal ya, menyerupakan antara istri dengan orang tuanya, itu juga ada bayar kafarahnya. Bayar kafarahnya yaitu di antara pilihannya yaitu dengan apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak untuk zaman sekarang tidak ada. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, ya lanjutan dari ayat tersebut, maka kafarahnya itu apa? Di antaranya memerdekakan budak. Seperti itu ya. Ada lagi semisal kafarah dari orang yang membatalkan puasa dikatakan menggauli istrinya di hari Ramadan, pada saat siang hari di bulan Ramadan. Ada seorang dia punya istri di siang hari di bulan Ramadan, dia sedang puasa, kemudian dia membatalkan puasanya. Ini kalau membatalkan puasanya itu karena dia menggauli istrinya, di samping dia itu nanti batal puasanya, dia wajib bayar kafarah ya, bukan bayar tapi wajib menunaikan kafarah. Kafarahnya itu apa? Iqu raqabah, memerdekakan budak. Kita mau cari budak tidak ada, paling puasa dua bulan ya, diganti dengan puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan secara mutatabiatan, secara beruntun berturut-turut dan boleh bolong. Kalau sudah sampai misal 1 sampai 50 hari sudah puasa kok, pas tanggal 51-nya kok tidak puasa, maka wajib diulangi dari tanggal 1 lagi. Seperti itu ya. Itu jenis kafar, dan masih banyak lagi berbagai macam syariat yang secara utuh kita tidak bisa menunaikan. Seperti sesuai dengan isyarat hadis, memang di hadis itu disebutkan bahwa kelak di akhir zaman itu syariat yang bisa dilakukan hanya sholat saja ya, dan saat ini kita sudah banyak yang menyaksikan bahwa sholat itu adalah satu-satunya ya syariat Islam yang sangat mudah dan sempurna yang kita bisa melakukan secara penuh. Zakat saja sudah tidak sepenuhnya seperti itu ya, ada bagian-bagian di mana kita tidak bisa menunaikan secara keseluruhan. Nah, ini kajian secara ilmiah dalam kaitan hadis ini. Saya ulangi sekali lagi, intinya bahwa dengan seseorang masuk Islam secara zahir ya, secara fisik ya, orang tersebut sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut berstatus sebagai orang Islam. Ketika sudah berstatus sebagai orang Islam, maka jiwanya, hartanya, kehormatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk mendolimi atau melukai atau menyakiti. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun nanti kok urusannya itu kok ternyata dia hanya berpura-pura saja, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya sebagai tameng saja, maka itu urusan dia dengan Allah. Karena zaman dahulu ada orang yang masuk Islamnya itu karena dalam keadaan kepepet. Seperti itu ya. Jadi dalam keadaan peperangan itu kan Nabi memberi wasiat kepada para pasukan umat Islam. Pokoknya kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh mereka ini dibunuh. Ini ada ya. Orang sudah dalam keadaan terjebak, dalam keadaan terdesak, tidak berkutik, kalah dalam peperangan, mau dibunuhkan pedangnya, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Zahirnya karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tidak boleh membunuhnya.
Makanya ada sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Dia itu sudah mendapati pasukan kafir yang kemudian dia dalam keadaan kalah, ya, mau dihunuskan, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tetap dihunuskan saja. Ya, akhirnya kejadian itu dilaporkan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul marah besar. Ya, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kok masih tetap dibunuh seperti itu ya. Dan Usama menyangka, wahai Rasul, dia itu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya sebagai tameng saja. Nabi menjawab, urusan niat yang ada di hati adalah bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Kalau secara zahir kita menghukumi siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita hukumi dia adalah saudara kita yang harus kita muliakan, yang harus dijaga nyawanya, kehormatannya dan juga hartanya. Nah, di sini Nabi menyebutkan wa hisabuhum Allah. Jadi saya simpulkan dari hadis ini kita ambil nilai positifnya bahwa dengan kita beragama Islam maka Allah menjaga semua apa yang ada pada diri kita. Tidak boleh seseorang berbuat zalim, baik itu melukai tidak boleh. Nanti kalau melukai ada yang namanya kisos, itu ada dalam syariat Islam ya, sekalipun kita untuk saat ini tidak bisa menerapkan. Misal ada seseorang kemudian menghilangkan dari anggota tubuh kita, baik secara fungsi atau secara fisik. Ada orang memukul kita, ya, memukul bagian telinga, kemudian telinganya itu kok sampai tidak berfungsi. Itu dalam rumusan fikih itu nanti wajib ganti rugi. Ganti ruginya setara dengan separuh dari kisos. Kisos itu kan dibunuh, ya, membunuh. Kalau membunuh kan, kalau kemudian mendapatkan al-afu ampunan maka membayar diat, di mana diatnya itu 100 unta. Nah ini separuh dari 100 unta berarti berapa? 50 unta. 1 unta harganya berapa kira-kira ya? Dikali 50, ini ganti ruginya sekian juta, seperti itu ya. Nah, itu sebagai wujud Allah menjaga ya daripada anggota tubuh kita. Ketika ada seseorang mencaci maki, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis seperti itu ya. Orang mengacungi dengan senjata tajam sekalipun tidak melakukan, hanya mengacung-acungkan saja sehingga menimbulkan rasa ketakutan, itu juga hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang sampai ada namanya apa ya, yang tadi saya sebutkan itu namanya kisos atau apa ya? Itu orang yang menuduh zina itu hukumannya kan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Seseorang yang menuduh zina namanya qadzaf ya, menuduh zina ya, orang baik-baik kemudian kita wahai orang pezina misal, atau dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan lainnya seperti itu yang penisbatan bahwa dia ahli zina. Itu manakala orang tersebut tidak mampu mendatangkan saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka dia wajib dikenakan hukuman berupa 80 kali pukulan. Seperti itu ya, 80 kali pukulan. Ini Allah memberi hukuman di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Di dunia Allah memberi hukuman sebagai wujud supaya ada efek jerahnya. Karena ini sudah menyangkut kehormatan orang lain. Ada seseorang yang orang baik-baik ya, tidak melakukan perzinahan kok dituduh sebagai orang yang berzina. Itu sangat menyakitkan, sehingga Allah memberi sebuah hukuman. Hukuman ini sebagai wujud apa? Bahwa kemuliaan orang Islam itu dilindungi oleh Allah. Kehormatan orang Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali saya cukupkan pembahasan hadis yang ke-8 ini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin menanyakan, saya persilakan. Ini berat banget ya, tapi kalau misalkan ada orang yang mengambil hadis ini terus ya tahunya cuma maknanya ini kan berbalik. Iya. Jadi akotilah nasnya itu, dari kan 3 syarat itu. Jadi 1, kalau tidak bersyahadat, tidak bayar zakat, tidak sholat, itu bisa boleh di kayaknya ya bahaya banget. Bahaya, ya. Bagaimana mengantisipasinya biar ini ya mungkin memeranginya itu pahamnya atau tidak membunuh atau apa itu ya, artinya mengarahkan terhadap arti yang lain. Iya, maknanya itu apakah ada yang lebih? Ya, ini yang saya bawa ini adalah Kitab Arba'in yang disyarahi oleh Dr. Mustafa Adib dan Dr. Muhyiddin Ustawi. Beliau adalah ulama sekaligus sebagai pengajar di Universitas Al-Azhar. Ya, di mana Universitas Al-Azhar itu ya sangat moderat biasanya. Tapi dalam saya berharap di kitab ini akan ada sebuah redaksi atau statement yang di situ mengarahkan terhadap yang jangan kata tadi seperti itu, tapi saya tidak menemukan di sini seperti itu ya. Jadi ini daripada nanti ya kita mentafsirkan sebuah hadis di mana ternyata tidak sesuai dengan yang dikatakan Rasul, maka lebih resiko. Ya. Jadi lebih baiknya ya hadis ini kita tidak bisa mengamalkan. Itu saja lebih enaknya. Kalau hadisnya sesuai dengan makna aslinya, karena sebuah pentafsiran itu ya atau pentafsiran atau pentampilan itu juga harus punya landasan-landasannya. Kalau kita mentafsirkan sesuai dengan keinginan diri kita, itu ya nanti malah beresiko seperti itu. Itu kepahaman saya seperti itu. Jadi menanggapi hadis ini ya, hadis ini sudah tidak layak
untuk bukan tidak bisa. Ya, hadis ini tidak bisa. Nanti tapi suatu saat akan bisa. Ada sahih Pak ini. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa Nabi berarti ucapannya ini tidak benar, bahaya, atau ucapan Nabi tidak bisa relevan sepanjang zaman, tidak bisa juga. Bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk lebih aslafnya, lebih selamatnya ya, di sini kita pending dulu ya. Kita tidak bisa mengamalkan. Saya mengambil dari nilai positif dari hadis ini bahwa dengan kita beragama Islam, maka jiwa kita, harta kita dilindungi. Kalau kita kan secara konstitusi dilindungi negara. Ya, harta kita, jiwa kita, siapa yang mencuri kan dapat kamu Islam enggak, yang mencuri kan enggak ya. Karena kita berasaskan Pancasila. Secara konstitusi dilindungi, secara agama Islam kita juga dilindungi harta kita, kemudian jiwa kita seperti itu. Atau ini bukan berarti tidak bisa kita terapkan, tapi konteks saat itu adalah konteks peperangan. Artinya hadis itu barangkali ada buruknya itu konteks dalam peperangan. Artinya kalau Nabi nggak memerangi, ya Nabi diperangi. Mereka buruk ketika dalam kondisi suasana perang seperti itu. Makanya kalau saat ini kondisi damai, ya itu tidak bisa dilaksanakan. Atau betul kata Ustaz tadi, suatu saat ketika terjadi situasi perang, maka itu hadis akan dipakai. Mungkin seperti itu. Iya, ini kondisional. Tapi dalam proses yang kata apa pada dia? Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan udzina lilladzina kafaru ya bi annahum dzulim. Allah memberi izin untuk memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Karena mereka memerangi kita. Jadi konteksnya itu memang sangat fleksibel sekali. Nabi pernah di masa di mana Nabi tidak memerangi sama sekali. Nabi didolimi diam saja, tidak membalas sama sekali selama 13 tahun di Mekah. Kemudian di awal-awal Nabi tidak memerangi kalau mereka belum memerangi. Itu juga ada, seperti itu ya, tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada ayat yang secara mutlak, baik itu mereka memerangi dulu atau tidak memerangi dulu, kita memerangi mereka. Itu di dalam Al-Quran ya, dengan bahasa kafatan secara keseluruhan itu ya. Jadi konteksnya memang di situ bervariasi tergantung dari situasi dan kondisinya. Kalau menurut Imam Fakhrul Razi di sana dalam tafsir Mafatihul Ghaib disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 70 ayat yang di situ menjelaskan tentang ayat jihad. Kata-kata jihad itu di dalam Al-Quran ada 70 kata yang ajakan untuk apa? Untuk memerangi. Adapun ayat tentang kuliah ayyuhal kafirun turun di Mekah. Seperti itu, turunnya di Mekah karena pada saat itu Islam belum kuat. Nah sekarang kalau kita terapkan di zaman sekarang, kita ini versinya mirip-mirip di Mekah atau mirip-mirip di Madinah. Nah ini yang repot ya. Kayaknya butuh sosok pembaharu ya, sosok ahli yang alim benar yang menguasai bidang Quran, bidang hadis dengan secara sempurna. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan dengan sepenuhnya seperti itu, tapi menanggapi ayat hadis ini ya saya tarik kesimpulan dari nilai positif dari hadis ini bahwa kita dijaga, dengan kita beragama Islam kita dijaga seperti itu ya. Karena misal begini, motivasi dari orang-orang ya yang terindikasi terorisme seperti itu, yang mereka menggunakan ayat-ayat jihad, kemudian memang darah mereka itu halal, bahkan harta benda mereka itu boleh diambil. Memang teks hadisnya mengatakan ya seperti itu. Orang non muslim itu kalau tidak ada perjanjian damai dengan umat Islam, ini fikih klasik ya. Fikih klasik menyebutkan kalau tidak ada perjanjian damai maka hartanya itu tidak dilindungi. Yang dilindungi yang mereka berakad damai dengan umat Islam, yaitu dengan udah kita tidak usah perang, tapi mereka harus bayar jizyah. Sementara ini semua tidak terjadi, tapi kan kita punya hukum internasional pokoknya ya, di mana semuanya ini memiliki hak yang sama, dilindungi semuanya seperti itu ya, sehingga ya ini tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang seperti itu. Kalau berdasarkan hadis itu tadi kan itu sudah merupakan hukum ya. Kalau sudah hukum itu kan itu juga hukum Islam. Hukum Islam. Kalau di otak-atik orang kan nggak bisa. Nah, itu otomatis Indonesia karena sudah seperti diundangkan, bagaimanapun juga tetap berlaku gitu loh. Ya ini berlaku bagi negara Islam. Ya sementara kita ini negara Islam atau bukan? Negara batas. Ya ini kalau ya ini sesuatu yang rawan untuk dibahas sebenarnya ya. Ya paling kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar, tinggal kita mampu melakukan. Kalau tidak mampu melakukan bukan berarti terus hukumnya itu tidak berlaku lagi, tidak seperti itu ya. Tapi memang keadaannya tidak memungkinkan, tidak ya seperti itu. Tapi dulu besok di akhir menjelang turunnya Nabi Isa seperti itu semua syariat Islam akan berlaku semua lagi, akan normal lagi, akan stabil lagi. Wallahu nanti kira-kira prosesnya gimana itu ya, tapi kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sudah pasti seperti itu ya. Kita ambil hadis yang
tadi saya sebutkan bahwa di akhir zaman syariat Islam itu yang bisa secara sempurna dulu kan hanya sholat, itu ya paling tidak itu sebuah kebenaran bahwa ada masanya seperti itu ya. Kalau menurut guru kami Syekh Kiai Maimun Zubair, beliau mengatakan bahwa syariat Islam itu sudah tidak bisa dilakukan semenjak tahun 1000. Semenjak tahun 1000, sekarang sudah tahun 1000. Nah, yang Hijriah 1400 sekian gitu ya. Nah, ini semenjak tahun 1000, yaitu ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah, di mana itu sebagai simbol daripada Darul Islam. Kalau dulu pas Daulah Utsmaniyah itu diawali Daulah Umayyah, kemudian Abbasiyah, yang terakhir Utsmaniyah, itu negara Islam tetap benar-benar ada, semua bisa dijalankan. Tapi runtuhnya Daulah Utsmaniyah tepatnya tahun 1000 itu syariat Islam sudah tidak bisa sempurna dilakukan. Seperti itu ya. Karena apa? Ya negara Islamnya sudah tidak ada. Jadi mau dipaksakan ya tidak bisa karena negaranya sudah tidak ada seperti itu ya. Jadi ya kita hanya eksis pada ubudiyah. Kalau memang masih memungkinkan kita mewarnai seperti itu ya silahkan dilakukan. Kalau tidak ya tidak bisa kemudian kita memaksakan. Jadi ini tidak bisa seperti itu. Memang butuh apa ya? Butuh kedewasaan, butuh ilmu yang sangat luas sekali seperti itu ya. Tidak bisa mensikapi tentang hal-hal ini seperti itu. Ini saya cukupkan ya. Saya lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-9 ya. Hadis ke-9. Al-hadis utasi, hadis ke-9 an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis sahabat Nabi yang sangat populer sekali ya, karena banyak diriwayatkan hadis, tercatat lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, sementara beliau mendapati masa Nabi itu kira-kira selama 2-3 tahun. Itu mengalahkan dengan sahabat-sahabat yang sudah mulazamah sangat lama sekali bersama dengan Rasulullah ya. Semisal sahabat Abu Bakar, ini awwal man aslama, orang yang pertama masuk Islam dari sesepuh, itu namanya siapa? Abu Bakar. Dia mengoleksi hadis tidak sebanyak dari sahabat Abu Hurairah yang baru beberapa tahun saja membersamai dengan Rasulullah seperti itu. Makanya ada dari kelompok Syiah tidak menerima hadis yang dari sahabat Abu Hurairah seperti itu ya. Karena ini kalau dikasih jelas bohongnya, masa cuma beberapa hari saja bersama dengan Nabi kok hafal ribuan hadis, itu kayaknya ngapusi kan seperti itu ya. Tapi bagi kita tidak ya. Kita meyakini semua sahabat dalam mengucapkan itu sudah pasti kejujurannya dan juga kebenarannya. Ini sahabat Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ma nahaitukum, apa saja yang saya larang untuk kamu, fajtanibuhu, maka tinggalkan. Apa saja? Ya. Di sini bentuknya larangan yang apa saja, bentuk larangannya, isi larangannya. Kalau Nabi sudah melarang, maka fajtanibuhu, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apapun yang saya perintahkan, isi dari perintah itu bentuknya apa saja, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah mastata'tum semampu kalian semua. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Ketahuilah bahwasanya para pendahulu-pendahulu, orang-orang terdahulu sebelum kalian semua, mereka dibinasakan oleh Allah, mereka semua diadab oleh Allah itu karena banyaknya bertanya. Wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, dan juga seringnya mereka berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh rasul-rasulnya, oleh para nabi-nabinya. Ya, ini hadis membutuhkan kejelian, juga membutuhkan kefahaman yang sempurna. Ini paling tidak ada sedikit gambaran. Di sini ada asbabul wurudnya, bahwa satu ketika ini secara sempurna hadisnya hadis potongan gitu ya. Nah, ini secara sempurnanya satu ketika Nabi khutbah pada saat Nabi Muhammad haji, seperti itu ya. Di musim haji Nabi berkhutbah berkaitan dengan ibadah haji, bahwa Allah telah mewajibkan atas kamu sekalian ibadah haji, seperti itu. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, Nabi, ini hajinya itu wajibnya satu kali atau setiap tahunnya? Sudah dijawab sama Nabi. Orang itu tanya lagi, sahabat berkali-kali seperti itu ya. Kemudian udah, pokoknya apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan semampumu. Udah usah banyak tanya, kira-kira demikian ya. Jadi di sini fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum
kasratu masailihi, bahwa orang-orang terdahulu, umat terdahulu dituruni adab oleh Allah karena apa? Karena banyaknya bertanya, itu ya ini sekaligus teguran supaya udahlah apa yang diperintah oleh Allah lakukan, tidak usah banyak. Nah, intinya seperti itu. Bukan berarti kalau bertanya tidak boleh, itu karena yang sekali ya turunnya ayat itu berawal dari sebuah pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu berawal, Allah menurunkan ayat berawal dari sebuah pertanyaan. Para sahabat juga meluangkan waktu betul ketika bersama dengan Nabi, kemudian menyempatkan diri untuk bertanya. Jadi kalau memang keadaannya tidak tahu, ya tetap kewajibannya apa? Bertanya. Ini yang tidak boleh, ini pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan diri sendiri, yang memberatkan, atau pertanyaan yang dirasa tidak penting. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat Al-Quran, la tas'alu in tubda lakum tasukum. Kamu jangan bertanya kepada Nabi kalau sekira pertanyaannya itu menjadikan kamu tidak baik. Karena ada yang buat saja, ini durah-durah aneh. Nabi Muhammad itu utusan Allah, semua dari Allah, semua ditanyakan. Ada datang sahabat kepada Nabi bertanya, wahai Nabi, sekarang bapak saya ini sedang di surga apa di neraka? Seperti itu. Nabi tahu seperti itu. Tapi kalau dijawab, misal dijawab, ternyata keadaan sedang di neraka, tidak baik buat kamu, kan seperti itu ya. Masa apa terus ditanyain semua seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan tidak baik tinggalkan. Itu beda lakum. Kan ada perintah untuk bertanya ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam Al-Qur'an Allah setelahnya tak menyebutkan ya, bertanyalah kalian ahla dzikri, ahli Al-Qur'an, ahli ilmunya Allah, in kuntum la ta'lamun. Kalau memang motivasinya karena tidak tahu. Bahkan di dalam hadis disebutkan al-ulama'u khazainu ilmillah. Para ulama-ulamanya Allah itu adalah tempat penyimpanan ilmu-ilmunya Allah. Wa miftahuha as-su'al. Nabi menyebutkan kunci namanya apa, tempat penyimpanan itu ada kuncinya. Kunci untuk membuka itu caranya dengan apa? As-su'al, dengan bertanya. Jadi kalau orang tidak paham ya bertanya. Tapi kalau pertanyaan itu nanti menimbulkan ketidakbaikan, termasuk di sini berawal dari Nabi mengatakan fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim, itu adalah karena apa? Bertanya sudah dijawab, bertanya terus ini sahabat ini. Sudah dijawab kemudian bertanya terus, sehingga Nabi mengatakan ini tahu dah, orang terdahulu sebelum kamu dibinasakan oleh Allah itu karena apa? Banyak bertanya. Contohnya kejadian yang diabadikan oleh Allah tentang Bani Israil ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi. Harusnya sesapi-sapinya, mau sapi betina kek, mau sapi jantan, mau sapi yang hitam, sudah cukup. Pemerintahnya Allah itu cuma menyembelih apa? Sapi. Tapi tidak, kalau gimana kayaknya? Kalau gitu ya. Ya, coba tanyakan. Ini sapinya itu warnanya apa? Ini sapinya itu usianya berapa? Akhirnya terus dibuat sulit. Yang warnanya launuha tasurrun nadirin, agak kekuningan, agak kemerahan, kan sulit sekali seperti itu ya. Akhirnya dibuat sulit sendiri karena pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan seperti itu. Jadi Nabi khawatir kalau misal sering bertanya haji, Allah wajibkan satu kali, ya udah kita terima aja. Jangan sampai kemudian sering bertanya kemudian Allah mengganti hukum. Udah haji saya wajibkan setiap tahun. Wah, kalau setiap tahun bagaimana? Ini repot sekali kita seperti itu ya. Jadi hadis ini secara kesimpulan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa saja yang dilarang oleh Allah maka tinggalkanlah. Ini menunjukkan bahwa larangan itu harus kita prioritaskan daripada sebuah perintah. Bukan begitu kita menyepelekan perintah ya. Karena kalau perintah Nabi mengatakan wa ma amartukum bi fatu minhu mastata'tum. Ada kata-kata apa? Mastata'tum. Kalau Allah memerintahkan lakukan semampu. Yang kita perhatikan dalam berbagai macam syariat Allah memberi keringanan kalau berkaitan dengan perintah. Allah memerintahkan dalam sholat harus berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu berdiri ya silakan sambil duduk. Tidak mampu duduk ya sambil tidur, tidak apa-apa. Puasa itu kalau mampu. Kalau tidak mampu puasa ya tidak usah puasa. Seperti itu ya. Misal orang yang sakit tidak usah puasa. Kalau sakitnya sangat kritis ya menghantarkan pada kematian tidak usah puasa, langsung bayar fidyah. Seperti itu ya. Atau orang yang sudah tua renta, sudah lanjut usia, tidak usah puasa. Satu harinya langsung diganti dengan 1 mud atau setara dengan 7 on, seperti itu. Orang yang sedang hamil ya, kemudian dia khawatir atas dirinya, dia boleh membatal dan tidak wajib bayar fidyah. Beda kalau dia khawatir, dia sebenarnya kuat tapi khawatir pada janin yang ada di dalamnya, maka dia boleh membatalkan puasanya, tapi nanti di samping wajib qada, wajib membayar fidyah, seperti itu ya. Dalam beberapa kaitan perintah Allah memberi sebuah keringanan. Tapi kalau untuk larangan, ya, untuk larangan tidak boleh ya titik, tidak ada celah. Ya. Zina haram ya selamanya haram. Udah kok, ya udah kalau terpaksa zina tidak apa-apa, seperti itu ya. Sekalipun dalam keadaan darurat ada, ya.
Dalam keadaan darurat itu beberapa keadaan diperbolehkan. Semisal bangkai, hurrimat alaikumul maitah, bangkai diharamkan. Tapi kalau dalam keadaan darurat tidak ada yang dimakan kecuali bangkai, ya udah makan, silakan bangkai. Tapi memakannya itu juga tidak boleh secara berlebihan. Bisa diromak sekira bisa menyambung nyawanya. Kira-kira satu plokan kok sudah bisa ada tenaganya, maka cuma boleh satu plokan saja. Tidak boleh kemudian hukum halal ini. Kesempatan dan saya jadikan sate semua, ya tidak boleh seperti itu ya. Al-darurah tuqaddaru biqadriha. Yang namanya darurat itu dikira-kirakan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Faman turra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan darurat, maka dalam keadaan darurat tersebut diperbolehkan. Seperti itu ya. Ini menurut Madzhab Syafi'i bahwa meninggalkan larangan ini diprioritaskan karena berangkat dari hadis ini. Tapi tidak demikian dengan Madzhab Imam Malik. Kalau menurut Madzhab Imam Malik yang diprioritaskan adalah melakukan perintah dengan bukti Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dengan ceritanya siapa? Iblis. Iblis tidak taat kepada Allah, diperintah sujud dan mau sujud, ya kafir. Nabi Adam dilarang untuk makan buah, ya syajarah, tapi ternyata dia makan buah yang dilarang oleh Allah, dia tidak menjadi kafir, cuma diusir apa? Sama-sama iblis itu melanggar dari perintah Allah, Nabi Adam melanggar dari larangan Allah, ternyata hukumannya berbeda-beda seperti itu ya. Tapi kalau Madzhab Syafi'i berpegang pada hadis ini, jadi yang kita prioritaskan adalah meninggalkan larangan itu lebih diprioritaskan daripada melakukan perintah. Tapi bukan berarti terus pemerintahnya dilakukan sesukanya hati tidak. Hadirin sekalian yang kami muliakan, cukup sekian kajian kita tambahin pada kesempatan sore hari ini. Jadi ini kalau kajian ini kalau hadisnya dibaca dua itu agak terpaksa ini ya, hadis yang kedua biasanya seperti itu ya. Harusnya satu, harusnya seperti itu ya, tapi kita akan disingkat saja ya, tapi secara substansi itu sudah bisa dipaham ya, bahwa hadis yang kedua ini arahnya adalah anjuran untuk kita senantiasa berpasrah diri. Apapun bentuk larangan dari Allah kita tinggalkan, dan apapun bentuk perintah dari Allah harus kita lakukan semampunya, sekuat tenaganya. Ini banyak kekhilafan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah yang ada ya. Oke, saya cukupkan. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.